Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Aziza Utami dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan yaitu sin X, cos X, dan tan X. Berikut rumus-rumus fungsi turunan trigonometri. Fx sama dengan sin X, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan cos X. Lalu, Fx sama dengan cos X, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan negatif sin X. Fx sama dengan tan X, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan sec 2X. Fx sama dengan cot X, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan negatif cosec 2X. Fx sama dengan sec S, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan sec X dikali tan X. Lalu yang terakhir, Fx sama dengan cosec X, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan negatif cosec X dikali cot X. Nah, sifat-sifat fungsi turunan trigonometri. Fx sama dengan C dikali U, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan C dikali U aksen. Fx sama dengan U ditambah V, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan U aksen ditambah V aksen. Fx sama dengan U dikurangi V, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Fx sama dengan U dikali V, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, Fx sama dengan U dibagi V, fungsi turunannya yaitu f aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Berikut ini adalah salah satu contoh penerapan fungsi turunan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengukur ketinggian tiang yang diamati oleh pengamat yang memiliki tinggi badan 0,95 meter dengan jarak 1,1 meter terhadap tiang. Di sini saya menggunakan persamaan sin theta dan cos theta. Sin theta memiliki rumus depan dibagi miring. Depannya itu 0,95 meter dibagi sisi miringnya yaitu U. Dan cos theta rumusnya itu samping dibagi miring. Sampingnya itu 1,1 meter dibagi sisi miringnya yaitu V. Jadi, sin theta sama dengan 0,95 per U, cos theta sama dengan 1,1 per V. Untuk mencari nilai U dan V, kita harus memindahkan ruas sin theta dari perkalian menjadi pembagian. Dan U dari pembagian menjadi perkalian. Jadi, U sama dengan 0,95 per sin theta. Begitu pula dengan V. V sama dengan 1,1 per cos theta. Kemudian mencari F theta dengan rumus U ditambah V sama dengan 0,95 per sin theta ditambah 1,1 per cos theta. Dengan hasil 0,95 cos theta ditambah 1,1 sin theta per sin theta cos theta. Untuk mencapai nilai maksimum dan minimum apabila F aksen theta sama dengan 0. Nah, rumusnya itu U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih U aksen dan V aksennya. U sama dengan 0,95 cos theta ditambah 1,1 sin theta. Fungsi sifat turunan dari cos theta yaitu negatif sin theta. Maka 0,95 dikali negatif sin theta. Nah, ditambah 1,1 sin theta. Nah, sin theta itu fungsi turunannya itu cos theta. Jadi, U aksennya sama dengan negatif 0,95 sin theta ditambah 1,1 cos theta. V sama dengan sin theta dikali cos theta. V aksennya itu cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. F aksen theta. Nah, tinggal disubstitusikan aja nih nilai-nilai yang tadi sudah dicari. U aksennya itu negatif 0,95 sin theta ditambah 1,1 cos theta dikali V. V-nya itu sin theta cos theta.
dikurangi U-nya 0,95 cos theta ditambah 1,1 sin theta dikali V aksen. V aksennya cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta per V kuadrat. V kuadratnya itu sin kuadrat theta dikali cos kuadrat theta sama dengan 0. Nah, tinggal dikalikan ke dalam aja nih sin theta dan cos theta-nya. Ke negatif 0,95 sin theta ditambah 1,1 cos theta. Jadi, negatif 0,95 sin kuadrat theta cos theta ditambah 1,1 cos kuadrat theta sin theta. Nah, ini juga sama. Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ini dikalikan ke dalam ke sini. 0,95 cos theta ditambah 1,1 sin theta. Jadi, 0,95 cos pangkat 3 theta dikurangi 0,95 sin kuadrat theta cos theta ditambah 1,1 sin theta cos kuadrat theta dikurangi 1,1 sin pangkat 3 theta. Nah, negatif ini dikalikan ke dalam. Jadi, hasilnya itu negatif 0,95 sin kuadrat theta cos theta ditambah 1,1 cos kuadrat theta sin theta dikurangi 0,95 cos pangkat 3 theta ditambah 0,95 sin kuadrat theta cos theta dikurangi 1,1 sin theta cos kuadrat theta ditambah 1,1 sin pangkat 3 theta per sin kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Nah, di sini kelihatan ya. Ini bisa dicoret dengan yang ini karena habis. Nah, sisanya tinggal negatif 0,95 cos pangkat 3 theta ditambah 1,1 sin pangkat 3 theta sama dengan 0. Nah, di sini si negatif 0,95 cos pangkat 3 theta-nya dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi positif. Sin 3 theta per cos 3 theta itu sama aja dengan tangen theta, di mana tangen theta itu akar 3 dari 0,95 dibagi 1,1. Nah, 0,95 dibagi 1,1 itu hasilnya 0,86 sekian. Nah, akar dari 0,86 itu yaitu 0,95, di mana tangannya itu 43,5 derajat. Nah, tinggal dimasukkan saja ke persamaan yang tadi, yaitu V sama dengan 1,1 per cos theta. Nah, theta-nya sudah ditemukan, maka dimasukkan saja V sama dengan 1,1 per cos 43,5. Hasilnya itu 1,24 sekian. Nah, kita menggunakan tinggi segitiganya itu menggunakan Pitagoras. Nah, jadi akar dari 1,24 kuadrat dikurangi 1,1 kuadrat sama dengan 0,57 meter. Nah, tinggi tiangnya itu penjumlahan dari tinggi segitiga V ditambah dengan tinggi badan anak tersebut. Jadi, tinggi tiangnya 0,57 ditambah 0,95. Jadi, tinggi tiangnya yaitu 1,52 meter. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.